Allah lagi mengkabarkan bahwa you're not alone on that path. Kau tak sendirian di atas jalur itu. Kau tak sendirian berada di atas jalan itu. Sepahit apapun keadaanmu, you're not alone. Kau tak sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Meneruskan pembahasan kita dari akidah wasitiyah ya. Sampai mana? Subhana rabbika rabbil izzah. Itu. Ya. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah berkata, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walihada qal, maka dari situ Allah berfirman, Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki seluruh keperkasaan dari apapun yang disifati oleh para manusia, dan semoga keselamatan atas seluruh Rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya. Fasabbah nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa Allah mensucikan dirinya dari segala bentuk, dari segala sifat yang disebutkan oleh para orang-orang yang menyimpang tentangnya, gitu. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun, gitu. Allah mensucikan dirinya, zatnya, dari semua sifat-sifat yang diterapkan oleh mereka yang mengkhilafi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasallam alal mursalin lisalamat maqalu. Kemudian Allah menyebutkan wasalamun alal mursalin, dan keselamatan ke atas para rasul, dikarenakan apa? Betapa selamatnya kabar apapun yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalatu wassalam dari segala bentuk aib, ya. Terselamatkan ya kabar-kabar yang dibawakan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam dari segala bentuk kekurangan, kekeliruan dan aib, apalagi kabar yang dibawakan oleh para rasul tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ma yustafad minal ayat. Apa yang dapat diambil dari ayat tersebut? Yang pertama, tanzihullah subhanahu amma yasifuhu bihi ad-dullal wal juhal mimma la yaliqu bi jalalihi. Pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala nilai yang disifatkan oleh para orang-orang yang tersesat dan orang-orang jahil kepada Allah, ya. Sifat-sifat yang sungguh tak layak bagi seluruh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari ayat itu dapat diambil nilai tersebut, ya. Yang kedua, nilai yang dapat diambil dari ayat tersebut nih. Sidqur rusul wa wujub qabul ma ja'u bihi wa ma akhbaru bihi 'anillah. Kejujuran Rasul, kejujuran para utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban untuk menerima kabar yang mereka bawakan, ya, dan ajaran yang mereka bawakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun alal mursalin, ya. Itu jaminan dari Allah betapa yang dibawakan oleh para utusan Allah tersebut pastilah hak dan wajib diterima oleh para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Yang ketiga, masyru'iyyat as-salam 'ala ar-rusul alaihi wassalatu wassalam wa ihtiramuhum. Dari situ juga dapat diambil nilai bahwa disyariatkannya untuk bersalam ke atas para rasul semuanya alaihi wassalatu wassalam, dan wajibnya untuk menghormati mereka, ya.
yakni Allah mengajarkan dan menampakkan betapa Allah pun bersalam ke atas mereka dan Allah pun menempatkan mereka di posisi yang mulia. Dari situ jadi bentuk syariat, betapa kita disyariatkan untuk bersalam ke atas para rasul. Wassalamun alal mursalin. Ya. Dan kemudian diwajibkan kita untuk menempatkan mereka di posisi yang terhormat, yang mulia, sebagaimana Allah menempatkan mereka di posisi itu. Yang keempat, raddu kulli ma yukhalif ma ja'at bihi rusul la siyama ma yata'allaq bi asma'illah wa sifatih. Dari ayat itu juga dapat kita tangkap sebuah nilai, yaitu apa? Wajibnya kita untuk membantah segala nilai yang bertentangan dengan keterangan yang datang dari para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, terutama kabar-kabar yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berkata wassalamun alal mursalin, dan keselamatan ke atas para utusan Allah. Maknanya pada apa yang dikhabarkan, pada nilai-nilai yang disampaikan dari Allah, itu keselamatan, itulah yang hak. Dan apa-apa yang datang dari selain mereka, selain dari para utusan Allah, itu adalah kebatilan dan kecelakaan. Artinya itu maksudnya. Ya. Kemudian yang kelima, masyru'iyyat ats-tsana' 'ala Allah wa syukrih 'ala ni'amihi allati min ajalliha ni'matut tauhid. Dari sini juga dapat kita tangkap nilai betapa disyariatkannya kita untuk menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya ke atas seluruh nikmat-nikmatnya. Dan yang paling besar adalah nikmat tauhid ini. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Ya, yang di antara nikmat, bukan di antara, udah nikmat terbesar, paling besar mutlak adalah nikmat iman, nikmat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala kepada tauhid yang hak, kepada jalan yang hak, jalan yang dimana Rasul dan para sahabatnya alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum berada di atas jalan tersebut. Itu nikmat terbesar paling mutlak. Ya. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata, wa huwa subhanahu qad jamma' fi ma wasafa wa samma bihi nafsah bainan nafyi wal itsbat. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan dari sifat-sifat yang digambarkan oleh Allah tentang dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan nilai-nilai nafi dan nilai-nilai itsbat. Gambaran yang Allah berikan tentang sifat-sifat zatnya, gambaran ini mencakup nilai nafi dan mencakup nilai itsbat. Fala udul li ahli sunnah wal jamaah amma ja'a bihil mursalun fa innahu sirat al-mustaqim. Maka tidak ada lagi peluang atau tidak ada lagi alasan bagi ahlus sunnah untuk berpaling dari keterangan yang dibawakan oleh para utusan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah ini. Karena sesungguhnya jalan yang dibawakan oleh para rasul tersebut, oleh Rasul alaihi salatu wassalam, itulah yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. yakni dengan meyakini asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah kabarkan dan Rasulnya kabarkan alaihi salatu wassalam, maka dengan itu kita berada di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita meyakini asma dan sifat Allah ternyata berbeda konsepnya dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita telah keluar dari jalan yang lurus. Ya. Hadza bayan lil manhaj alladhi rassamahu Allah fi kitabih li itsbat asma'ihi wa sifatihi. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, inilah keterangan tentang metode yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam kitabnya dalam rangka mengitsbat asma dan sifatnya. Wa huwal manhaj alladhi yajib an yasir alaihi almu'minun, yaitu sebuah metode, sebuah jalan yang diwajibkan ke atas para kaum mukminin untuk berjalan di atas metode tersebut. Fi hadzal bab al-muhim, terutama di dalam poin yang penting ini, ya, di dalam asma was sifat.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad jama' fi ma wasafa wa samma bihi nafsah. Tuh, Allah telah mengumpulkan pada apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang dirinya, ai fi jami' asma'ihi wa sifatih. Maknanya di dalam seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengumpulkan bainan nafi wal itsbat, antara nilai-nilai nafi dan nilai-nilai itsbat. Wa huwa nafyu ma yudad al-kamal min anwa'il uyub wan naqais, yaitu menafikan segala hal yang bertentangan dengan kesempurnaan, bertentangan dengan kesempurnaan, menafikan segala hal, segala nilai yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari macam-macam bentuk aib-aib dan kekurangan, seperti menafikan adanya nid, syarik, menafikan adanya sesuatu yang setara dengan Allah, menafikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menafikan adanya sinah, sifat kantuk. Sifat kantuk, la ta'khudhuhu sinah. Sinah itu artinya nundutan. Ya, dia tidak terkena sifat sinah, sifat nundutan. Nundutan ngantuk. Oke? Okay? Sifat sinah tuh, sifat ngantuk, wan naum, sifat tidur, al maut, sifat mati, wal laghub, dan lain-lain, ya. Sifat-sifat yang tidak layak dan bertentangan dengan nilai kesempurnaan, ya. Wa ammal itsbat, adapun sisi itsbatnya, fahuwa itsbatu sifatil kamal wa nu'ud al jalal, yaitu mengisbat seluruh sifat-sifat kesempurnaan, ya, dan nilai-nilai kemuliaan, keagungan lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr ayat 23-24. Allah berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ialah Allah yang tiada Tuhan lain yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Ia. Al-Malik, dialah sang raja. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, dialah keselamatan. Okay? Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ya. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Semua sifat-sifat, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan sendiri di dalam kitabnya tersebut, gitu ya. Nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, itu Allah sedang mengisbat nama tersebut yang menggambarkan sifat kesempurnaannya. Karena nama diambil dari sifat, kan? Nah, nama diambil dari sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tuh menggambarkan sempurnanya sifat rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Adil, yang maha adil, tuh menggambarkan sempurnanya sifat keadilan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali kadar kezaliman, gitu. Ya kan? Al-Basir, As-Sami', menggambarkan sempurnanya sifat pendengaran, penglihatan pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang hidden, enggak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menegaskan dan menyebutkan nama-namanya, hakikatnya Allah sedang mengisbat juga nama dan sifat-sifatnya tersebut. Ya, karena nama itu menggambarkan sifat. Al-Aziz, maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha otoriter. Ya, iya layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, harus otoriter, iya kan? Al-Mutakabbir, zat yang maha takabbur, itu wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, harus. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Ialah Allah Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan. Al-Bari, sama, zat yang juga maha menciptakan, yang membuat, menjadikan. Al-Musawwir, ya, zat yang maha menentukan bentuk setiap hal yang diciptakannya. Lahul asma'ul husna, ia memiliki seluruh nama-nama yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard,
segala hal yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya, ya. Wa huwal azizul hakim, dan ia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa ghairu dzalika mimma sayadhkuru lahul muallif namadzij fi ma ya'ti. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang di situ Allah mengisbat sifatnya, ya, yang nanti di bab-bab berikutnya akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Dan perkataan Ibnu Taimiyah tadi, maka tidak ada lagi peluang bagi ahlu sunnah untuk berpaling dari keterangan yang datang yang telah dibawakan oleh para utusan Allah. Oke? Maknanya la maila lahum walan hiraf an dzalik. Yani para ahlu sunnah tidak lagi berpaling dan tidak lagi condong menjauhi nilai-nilai jalan keterangan tersebut yang dibawakan oleh Rasul. Balhum muqtafuna atharihim. Justru para ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang senantiasa meniti jalan mereka, yakni jalan para rasul, para nabi dan rasul. Mustadi'una bi anwarihim. Para ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah kaum yang senantiasa mencari petunjuk cahaya dari cahaya yang datang dibawakan oleh para rasul tersebut, ya. Wa min dzalik itsbat sifatil kamal, dan diantara bentuknya adalah di dalam mengisbat segala bentuk sifat kesempurnaan lillah, milik Allah Subhanahu wa taala, wa tanzihuhu amma la yaliqu bih, dan mensucikan Allah dari segala hal yang tak layak baginya. Fa innar rusula qad qarraru dzalikal aslal azim, karena sesungguhnya para rasul alaihi wassalatu wassalam telah menegaskan usul besar tersebut, yakni di dalam asma wa sifat hanya menerima keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amma a'da'ur rusul, adapun para musuh-musuh Rasul, fa innahum qad adalu an dzalik, maka mereka telah berpaling dari konsep itu di dalam asma wa sifat, ya. Qauluh, perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu siratul mustaqim, sesungguhnya jalan yang dibawakan oleh para rasul tersebut adalah jalan yang lurus, ya. Ini penjelasan bahwasanya, maja bihil mursalun huwa siratul mustaqim, maknanya at-tariq al-mu'tadil, jalan yang lurus, ya. Alladzi la ti'dada fihi wa la inqisam, jalan yang tidak bercabang-cabang dan tidak berkelok-kelok. Wa huwal madhkur fi qoulihi ta'ala, itulah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, dan juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 153 dari surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kau mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kau berpecah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi nad'u Allah fi kulli rak'ah min salawatina, jalan itulah hakikatnya jalan yang kita berdoa memohon kepada Allah agar ditunjukkan ke sana di setiap rakaat kita, ya, ketika kita berkata ihdinas siratal mustaqim, ya. Siratal ladzina an'ama Allahu alaihim, Syekhul Islam rahimahullah berkata, jalan yang lurus tersebut merupakan jalan orang-orang yang Allah nikmatkan ke atas mereka, limpahkan nikmat ke atas mereka, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dari orang-orang yang jujur, tulus di dalam beragama, wasyuhada, dan para syahid, wasalihin, dan orang-orang yang saleh. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwasanya jalan yang lurus tersebut alladzi ja'a bihil mursalun, yang dibawakan oleh para utusan Allah, fil i'tiqad wa ghairi, baik di dalam bab-bab akidah atau bab-bab lain, wasalakahu ahlus sunnah wal jamaah, yang merupakan jalan yang ditempuh oleh para ahlus sunnah wal jamaah, huwa sirat alladzin an'ama Allahu alaihim, itu adalah hakikatnya jalan yang Allah limpahkan nikmat Allah ke atas mereka, yakni ke atas orang-orang yang meniti jalan itu.
Awas, ketika disebutkan kata jalan di dalam nas-nas demikian, oke? Faham? Ingat, Anda pernah jelaskan maksudnya apa? Metode, konsep. Tuh, dibilang jalan tuh itu metode, konsep. Ya. Jalan ini jangan nyari jalanan. Ya. Ketika dibilang jalan dalam bahasa ini artinya apa? Metode. Ya, atau konsep. Ya. Bahasa lainnya apa? Manhaj. Manhaj. Ya. Ay an'amallahu alaihim, maknanya di mana Allah melimpahkan nikmatnya ke atas mereka, al-in'am al-mutlaq at-tam, kenikmatan yang mutlak dan sempurna, al-muttasil bisa'adatil abad, yang dimana kenikmatan tersebutlah yang bersambung kelak sampai kepada kenikmatan yang abadi, yakni sampai surga kelak. Wa humul ladzina amarana Allahu an nad'u ayyahdiyana tariqahum. Ya. Dan orang-orang tersebut, yakni para rasul, para nabi, syuhada, sadiqin, siddiqin, salihin, itu syuhada dan lain-lain, itu adalah orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kita kepada jalan mereka. Haula al-asnaf al-arba'ah, ya, 4 golongan tersebut, hum ahlu hadhihin ni'mah al-mutlaqah. Mereka lah para ahli nikmat ini, yakni yang berada di atas jalan yang lurus, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, ya. Nabi ya jelas ya, nabi pembawa kabar. Ketika disebut nabi maka mencakup rasul. Rasul belum tentu nabi, ya. Kemudian siddiqin, al-mubaligh fi tasdiq, yakni orang-orang yang bukan hanya sembarang yusaddiq, bukan sembarang percaya, tapi percaya dengan nilai kepercayaan yang total, totalitas di dalam percaya. Nggak nanggung-nanggung dan nggak bersisa apapun dari kadar-kadar keraguan di dalam kepercayaannya ini. Makanya Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu anhu. Orang pada keder bilang Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya semalam habis pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit 1, ketemu Nabi fulan, langit 2, langit 3, langit 4. Abu Bakar belum dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu orang-orang pada ngomong kepada, tidakkah kau tahu bahwasanya sahibmu itu za'am annahu usriya bihi, dia katanya mengaku habis diajak Isra, katanya Masjidil Haram ke Aqsa ke Sidratul Muntaha. Abu Bakar karena keimanannya yang siddiq tadi, oke? Keimanan yang totalitas, yang nggak ada sedikit pun kadar keraguan nyangkut padanya, dia berkata, in kan qad qal faqad sadaq. Kalau emang dia yang udah ngomong begitu, maka benar, nggak mungkin bohong. Tuh, lihat seenteng itu. Maka dikata as-siddiq. Ya. Berlomba-lomba kaum mukminin di dalam memurnikan kadar itunya tuh, kadar keimanannya kepada nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita berlomba-lomba di situ. Masa bahkan Abu Bakar ini udah paling best setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar. Setelah para nabi dan rasul semuanya, manusia terbaik di hadapan Allah siapa ya? Abu Bakar, nggak boleh yang lain, nggak boleh. Tauqifi itu. Oke? Abu Bakar dulu. Bahkan para Hawariyun Isa alaihi salam belakangan, enggak. Pokoknya habis para nabi dan rasul Abu Bakar dulu. Habis Abu Bakar harus Umar. Oke? Kenapa Abu Bakar bisa menang banyak gini? Kenapa? Ibnu Mas'ud bilang radhiyallahu anhu ini, "Masa bakona Abu Bakar bi kathrah as-shalah." Abu Bakar ini enggak ngalahin kita karena banyakan dia salatnya, bukan. Wasiyam wassadaqah, bukan karena banyakan dia puasanya, bukan. Bukan karena banyakan dia sedekahnya, bukan. Walakin bi syai'in waqara fil qalb. Tapi karena sesuatu yang terhunjam begitu dalam di hatinya. Itu tadi keimanan yang nggak nanggung, yang kadarnya yang lain nggak bisa ngalahin keimanan dia. Itu siddiq. Oke, dapat. Itu levelnya setelah para nabi. Barulah asyuhada, jam'u syahid, ya, jama' dari syahid, yakni mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian as-salihun, yakni jama' orang-orang saleh, yakni mereka yang senantiasa mendirikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya.
Itu. Wasirat tarah yudhaf ila Allah Ta'ala. Dan yang dibilang sirat, jalan, kadang jalan tersebut diidhafahkannya di idioms, diidhafahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Siratullah, jalannya Allah. Tuh. Jadi ini sirat dinisbahkannya kepada Allah. Berarti jalan milik Allah. Sometimes sirat diidhafahkannya kepada Allah, jalan tersebut. Seperti di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan bahwasanya jalan ini adalah jalanku yang lurus. Ikuti jalan ini. Tuh. Itu ku siapa yang lagi ngomong? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini jalan dinisbahkannya kepada Allah. Kadang jalan ini dinisbahkannya kepada Allah sendiri sometimes. Li'annahu, kenapa begitu? Li'annahu huwallazi syara'ahu wa nasabah, karena Allah yang mensyariatkan jalan ini, Allah yang menggambarkannya dan Allah yang menjadikannya. Tarah yudhaf ilal ibad, tapi sometimes jalan tersebut juga diidhafahkannya kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang sama yang lagi kita bicarakan, tapi kadang dinisbahkannya kepada para hamba-hamba Allah. Seperti di firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, limpahkan nikmat ke atas mereka. Tuh. Jalan ini sedang dinisbahkan kepada para hamba-hamba Allah tertentu kan? Iya kan? Jadi kadang tuh jalan dinisbahkannya sama Allah, kadang dinisbahkan kepada para hambanya. Kenapa demikian? Likaunihim salaku. Kenapa jalan tersebut dinisbahkan kepada hambanya? Karena para hambanya lah yang menempuh dan meniti jalan tersebut. Dan kemudian dari firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang, alladzin, orang-orang. Tuh, jamak. Ya. Orang-orang yang kau limpahkan nikmat ke atas him, mereka. Tuh, jamak lagi. Plural. Di dalam ayat tersebut tambih, terdapat peringatan. Ala ar-rafiq fi hadha tariq. Wa annahum humul ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Di situ terdapat peringatan dari Allah atau kabar dari Allah bahwasanya di jalan tersebut seseorang tidak sendirian. Dia memiliki teman-teman yang berada di atas jalan itu, yaitu mereka orang-orang yang Allah limpahkan nikmatnya ke atas mereka. Dari golongan para nabi, para orang-orang yang jujur di dalam beragama siddiqin, para syahid dan para orang-orang saleh. Allah lagi mengkabarkan bahwa you're not alone on that path. Kau tak sendirian di atas jalur itu. Kau tak sendirian berada di atas jalan itu. Sepahit apapun keadaanmu, you're not alone. Kau tak sendirian. Ada para nabi, syuhada, salihin. Mereka di atas jalan itu bersamamu. Jangan khawatir. Liyazul an salik hadha tariq. Allah mengkhabarkan ini agar hilang dari hati para orang-orang yang menempuh jalan tersebut wahsyah at-tafarruq. Allah kabarkan hal tersebut kepada orang-orang yang menempuh jalan itu dengan tujuan agar hilang dari mereka rasa pahit bersendirian dan kesepian an ahli zamani, ketika mereka menyendiri dan terjauhkan dari para ahli zamannya. Idza istash'ara anna rifqatahu, idza istash'ara anna rifqatahu ala hadha sirat al-anbiya was-siddiqun wasyuhada was-salihun.
Ketika mereka menyadari bahwasanya kawan-kawan yang menemani mereka di atas jalan tersebut adalah para nabi, para orang-orang yang siddiq, para orang-orang syahid dan orang-orang saleh, hilanglah rasa kebersendirian dan kesepian mereka ketika menempuh jalan tersebut. Thumma awrada Syekh rahimahullah fima yali namadhij minal kitab wa sunnah tushmilu ala itsbat asma'illah wa sifatih fima yali iradu dhalik. Nah, kemudian setelah bab ini Syekh menyebutkan contoh-contoh yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keterangan yang mencakup penjelasan tentang menegaskan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya. Alhamdulillah telah kita bereskan dari muqaddimah Syekh rahimahullah, ya. Pertemuan yang akan datang insyaallah kita masuk ke satu al-jam'u bainan nafi wal itsbat fi wasfihi ta'ala, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.